Isi dulu daftar hadir. Selamat siang, Saudari Winnie. Kita melaksanakan uji kompetensi untuk skema digital marketing. Di sini persyaratannya saya lihat sudah lengkap, KS, KTM, dan sebagainya. Di sini ada merencanakan aktivitas dan proses asesmen dari hasil pelatihan untuk sertifikasi, tempat kerja simulasi, pengumpulan data terbatas. Ini kita dari hasil kegiatan pembelajaran oleh LSP, konfirmasi dengan manajer LSP, tentang kompetensinya adalah SKKNI. Di sini kita lihat bukti ada L, artinya langsung, melalui checklist. Artinya Saudari Winnie presentasi demonstrasi atau tunjukin laporan, saya akan langsung centang K kalau dinyatakan cukup memenuhi kriteria. Yang kedua, ada bukti tambahan melalui DPT, daftar pertanyaan tertulis yang sedang dikerjakan sebagian. Bisa kita cek semuanya di sini CL sama DPT ya. Jadi hanya dua metode yang kita gunakan. Ini tidak ada perubahan metode untuk asesmen. Observasi langsung, tulis dan wawancara. Kita waktu mulai pukul 11.23 WIB. Tadi sudah kita bacakan bersama, saya tagkan di sini 26 Januari 2024. Banding bisa diajukan 1 minggu setelah kita ujian. Nah, ini adalah kriteria KUK. Jadi tugas ini adalah mendemonstrasikan tentang digital marketing. Skenarionya terlampir, ini adalah 9 unit kompetensi. Kriteria penilaiannya ada di sini. Ya. Silakan dimulai demonstrasinya. Di sini saya mengambil perhatian. Kita mulai dari yang ini dulu deh. Coba sambil lihat layar ya. Ini. Kalau ada langsung ditunjukkan. Yang saya ambil adalah di mana masyarakat di Kota Pekanbaru. Kemudian di sini saya mengambil survei untuk beberapa 50 orang. Jadi di sini ada yang ngisi 18 sampai 38 tahun. Di sini dikatakan bahwa mereka cukup sering mendengarkan nama produk ini dan juga 52 orang menyukai produk ini. Jadi segmentasi yang diambil adalah targetingnya adalah dari umur 18 tahun sampai dengan 38 tahun. Kemudian positioning di sini saya membuat produk dengan cita rasa tradisional tapi dalam bentuk modern sehingga dapat diterima oleh segala kalangan. Jadi baik orang tua maupun remaja juga dapat merasakan menikmati produk. Oke. Jelaskan yang saya buat sekarang. Tunjukkan kepada saya. Yang sudah selesai jawab 9, kumpulkan ke saya ya habis ini ya. Penjualan produk ini dipromosikan melalui Instagram karena Instagram juga dapat diakses oleh remaja, mulai dari remaja sampai orang dewasa. Dan untuk mengupload iklan ataupun story mengenai produk ini dilakukan sehari sekali, di
di mana di jam makan siang agar dapat diakses oleh orang-orang. Kan para pekerja biasanya mengakses story pada saat jam-jam makan siang. Oke, selanjutnya jelaskan yang item ketiga. Kalau ada tinggal tunjukkan aja. Hmm, dan ini mengutamakan kehigienisan dan juga di mana bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan alami sehingga dapat dikonsumsi aman untuk dikonsumsi oleh semua orang. Kemudian brandnya ini di mereknya namanya Keiki Time. Keiki Time ini adalah artinya kayak saatnya makan kue gitu untuk orang-orang itu. Ya, habis itu pemasaran produk ini juga dilakukan berdasarkan PO, jadi dibuat pada saat diminta sehingga fresh dan tidak kelamaan. Oke, selanjutnya jelaskan itu. Melaksanakan penulisan bisnis. Laporan ini telah ditulis untuk memenuhi laporan ini. Selanjutnya, yang ini dulu. Menggunakan perangkat komputer. Sini untuk membuka. Berarti kalau dibuka berarti di on-kan saja. Kemudian kalau dibuka aplikasi, untuk membuka aplikasi diklik shortcut-nya. Untuk Mematikan perangkat komputer. kalau mematikan tinggal Menggunakan aplikasi media sosial. di HP. Kok Instagram yang digunakan untuk produk ini? Ya. Jelaskan atau tunjukin. Jadi digunakan mengedit foto-foto untuk produk-produk ini sehingga para pelanggan dapat melihat produk ini apakah ini membeli atau tidak. Mengelola akun. Gunakan ada Mengirim informasi. mengirim informasi di saat kami membuat story, artinya kami mengirimkan informasi kepada para pelanggan atau customer baru untuk mengetahui produk kami dan juga apa saja rasa yang kami miliki. Targetnya. Targetnya seluruh viewers yang melihat story kami membeli produk-produk kami dan juga dapat melakukan report kan untuk kesempatan selanjutnya. Lakukan 1.1 sampai 1.3. Ini merupakan icon, sedangkan ini adalah shortcut di mana dua sehari Ketik satu kata kunci.
Yang mau makan dulu silakan ya, biar kita lebih cepat nanti. Yang sudah jawab 9 itu, yang sudah ada 9 pertanyaan langsung kumpulkan ke depan. Yang udah jawab nanti langsung selipin di belakang map kalian ya. Atau dari HP. Oke, menyimpan halaman situs web. Oke, mencetak halaman, mendownload, Kanan dan ini oke, oke, masukin ke map. Jelaskan yang di layar. Sebetulnya, ya. Atau ada di laporan? Kalau ada tinggal tunjukkan. di sini karena rasa-rasa kayak cita rasa kue-kue tradisional mulai punah gara-gara eh, para remaja cukup tidak terlalu meminati rasa-rasa tradisional. Jadi di sini kami menggabungkan cita rasa tradisional ke kue-kue yang diminati oleh para remaja. Jelaskan. Setelah melakukan segmentasi di mana untuk eh, membuat prasurvei di Pekanbaru, didapat bahwa mereka sebagian besar menyukai kue jenis ini. Kemudian eh, targetingnya pada orang remaja sampai orang dewasa. Kemudian pada questionnya di sini mereka kemungkinan akan menyukai kue-kue modern walaupun dalam rasa tradisional sehingga dapat diminati oleh semua usia. Komunikasi dalam mempromosikan produk ini dilakukan dari media sosial, mulai dari Instagram maupun WhatsApp. Dilakukan pembuatan story maupun reels, dan juga story WA untuk mengiklankan produk ini.
Perusahaan utama kampanye ini adalah di mana walaupun mereka tidak menyukai cita kue-kue tradisional dalam bentuk aslinya, mereka dapat menikmati kue-kue tradisional tersebut dalam bentuk modern seperti Minecraft ini. Dan Minecraft ini juga dibuat dari bahan-bahan yang higienis dan alami sehingga dapat dikonsumsi dari kalangan remaja sampai dewasa. Responnya? Respon yang diharapkan mereka dapat menikmatinya walaupun tidak menyukai konsep dari kue tradisional tersebut. Oke, lanjut yang di layar. Dapat lain. Ini berarti kami merancang gambar-gambar ini cukup diminati oleh kalangan remaja, lebih menyukai gambar animasi daripada gambar asli. Saya tunda dulu. Ini UK8, bukan UK. Oh, Tadi waktu pelatihan udah dibilang kan? Mau skip dulu. berarti itu maksudnya promosi secara verbal gitu, Pak? Yang verbal UK8. Atau kita ke sini dulu. Berarti ini kayak membuat anggap seperti membuat story ataupun reels dilihat dari viewersnya. Apakah hal itu semakin banyak kita membuat story ataupun reel, apakah itu dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh atau jumlah pesanan yang diperoleh dari produk ini? Itu aja mau dijelaskan. Kayak perbandingan antara kalau kita tidak menggunakan media sosial ataupun misalnya kita tidak menggunakan iklan di YouTube atau sebelumnya misalnya sudah menggunakan, kalau menggunakan apakah lebih berefek lebih besar atau tidak? Lanjut. Karena produk ini dipesan melalui PO sehingga kami mencantumkan kontak person pada setiap iklan sehingga dapat disampaikan apabila pelanggan-pelanggan ingin memesan. Kemudian setiap pesanan yang masuk ataupun setiap chat yang masuk dapat dikomunikasikan ataupun dapat dibalas lebih cepat daripada menunda-nunda sehingga para pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Selipin di belakang aja. Yang belakang. Ya.
Nah, ini saya mau pulang makan dulu nggak apa ya? Boleh. Oke. Tadi Kemudian Ale barulah saya uji. Mau urutan berapa? Saya ini tensi yang kelima. Oh ya udah. Ini paling sekitar jam 2 kali. Penting jangan telat aja ya. kemudian bila konsumen itu tidak mengkonfirmasi ulang pesanannya, akan dilakukan konfirmasi kembali apakah jadi membeli atau tidak. Kemudian jika ada promosi terbaru, ditawarkan setiap bulannya. Dan kontak-kontak yang sudah pernah menghubungi pihak toko harus disimpan agar menjadi pelanggan tetap. Yang 2.1 dan 2.2 udah dijelaskan. Tujuan dari produk ini adalah untuk mengenalkan cita rasa tradisional kepada masyarakat yang memang belum pernah mencicipi produk ini dan terus melestarikan rasa-rasa cita rasa tradisional tersebut di kalangan masyarakat. Silakan. Jika customer setuju untuk membeli atau memesan produk ini, akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak pelaksanaan atau pembuatan dari produk kami sendiri. Sehingga dapat dibuat ataupun disiapkan agar dapat diserahkan kepada para customer. Dilakukan juga pencatatan mengenai pesanan-pesanan yang dilakukan oleh para customer sehingga tidak terlewat pada saat pelaksanaan pembuatan produk tersebut. Meminta review dari para klien tentang produk tersebut agar dapat diperbaiki apabila ada kekurangan dari produk tersebut. Kemudian bila ada produk-produk baru, diperkenalkan kembali kepada klien-klien yang pernah membeli produk ini. Oke, ini tunjukin iklan. Ambil kamu jelaskan strategi kreatifnya. Produk ini dibuat dengan bahan-bahan yang alami dan juga secara higienis. Kemudian mengutamakan cita rasa kue-kue tradisional mulai dari pisang coklat, onde-onde maupun rasa klepon. Kemudian produk ini dapat cocok untuk dari
kalangan orang dewasa maupun remaja. Dikarenakan kecenderungan pada orang dewasa menyukai makanan-makanan seperti kue-kue tradisional, dan sedangkan anak-anak remaja suka kue-kue kekinian, sehingga kami menciptakan produk kombinasi antara kue-kue tradisional dan kue kekinian. Terciptalah dengan rasa kue-kue tradisional. Silakan menjelaskan yang itu. Merancang strategi dan pembelian media. Media yang digunakan adalah dalam bentuk Instagram, dikarenakan sebagian besar customer yang menyukai kue-kue kekinian itu lebih sering memainkan Instagram dibandingkan Facebook maupun aplikasi lainnya. Dilakukan pula pengiriman promo-promo secara berkala untuk mengiklankan produk ini kepada para konsumen. Promosi pun dilakukan secara terjadwal, di mana setiap hari-hari Hamin seminggu atau di hari-hari besar ada promosi yang misalnya 17 Agustus harganya akan menjadi 17.000, atau untuk Natal ada diskon 50% ataupun buy one get one untuk menarik konsumen untuk membeli produk ini. Ya. Bisa kamu di skip dulu. Bagaimana yang kurang? 3132. Berarti digunakannya periklanan dalam bentuk postingan di Instagram dilakukan untuk memperkenalkan produk kami dan juga mencari customer-customer baru untuk yang meminati produk-produk kami. Lanjut. Mempertimbangkan biaya-biaya iklan yang dikeluarkan, apakah dengan adanya pembelian
dengan adanya bekerja sama dengan pihak-pihak iklan seperti YouTube, Grab, Gojek, apakah hal ini dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh usaha ini? Apakah jika misalnya ada efek yang besar, maka dilanjutkan, bila tidak, lebih baik direncanakan dalam aplikasi lain atau dalam bentuk iklan yang lain. Untuk melakukan perencanaan media, dan pertanggungjawaban biaya. Yang tadi, Pak. Kosong yang tadi berarti kita lanjut. Ini. Memantau apakah efek dari iklan-iklan yang dilakukan, apakah hal itu sesuai dengan misalnya kita menargetkan kalau suatu postingan dilihat 500 kali. Kemudian apabila viewersnya di bawah 500, maka dilakukan iklan di aplikasi lainnya ataupun dilakukan postingan lebih banyak lagi. Bila sudah mencapai, artinya rencana sesuai dengan hasil sesuai dengan rencana yang dibuat. Udah? Tulis nama, tulis name, nanti tulis kode unitnya ini, judulnya ini, pertanyaan gak usah tulis, langsung jawaban. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kerjakan di belakang, nanti kumpul lagi. Sambil Ya. Oke semuanya, kita